Repli Harun diskakmat si Aiman karena Repli Harun sebut Aiman agak kurang-kurang. Dan yang menariknya lagi nih, satu studio dibuat hening oleh Rasman Nasution. Ugro Seno, Roy Suryo mendadak menunduk malu dikuliti habis-habisan oleh Rasman Nasution. Yuk langsung kita cek videonya. Metro Jaya melanggar karena memproses kasus ini, padahal mereka yang diproses itu adalah pelapor dan saksi. Pelapor dan saksi. Ya, pelapor itu 5 orang dari TPUA, Oke. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, kemudian Kurniatri Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Semuanya TPUA. Sebentar, bukannya kejadian itu ketika ada melaporkan dan sebagainya, lalu kemudian dilaporkan kembali dengan pasal yang berbeda, Oke, itu kan hal yang mafhum, hal yang biasa. Saya akan menjelaskan itu. Kemudian beliau bertiga RRT, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa berkedudukan sebagai saksi yang diajukan pada tanggal 30 Juni oleh TPUA ketika mereka menambah laporan-laporan mereka ke Bareskrim Mabes Polri. 30 Juni. Kedudukan jelas, dia ada pelapor dan ada saksi kualifikasi. Anda ingin mengatakan kan pasal yang diadukan berbeda. Ya itu namanya pemikiran yang agak kurang-kurang juga. Kurang-kurang. Nah, kan itu Misalnya gini, saya nggak menggunakan analisis, tapi saya menggunakan praktek sebentar. jangan defensif dulu. Enggak, Gini. bukan. Makanya saya mau jelaskan. Ya. Karena Anda bilang nggak kurang-kurang kan. Makanya saya mau jawab. Iya, Itu kan iya, banyak. iya. Gini, Dan itu terjadi. gini, jangan defensif dulu. Gini ya. Ya, defensif lah, dibilang kurang-kurang kan kita jelasin. Gini. Masa dibilang kurang-kurang nggak boleh Fokus defensif? kau. Jangan defensif. Nah, Oke, gini. oke. Agak ya. kurang-kurang dibilang Aiman Saya sama si Repli. melaporkan pasal penggunaan dokumen palsu. Iya. Oke? 263. Oke? Nah, baliknya pelaporan balik pasti pencemaran nama baik, bro. Pasal 310, fitnah pasal 311. Nggak mungkin dilaporkan juga dengan pasal dokumen palsu. Paham kan? Ini pasti pasal berbeda. Kan itulah memang ketika kita melaporkan sebuah delik aduan atau delik umum, maka balasan terhadap kita selalu dikatakan pencemaran nama baik, yaitu pasal 310, pasal 311 KUHP lama yang sekarang 433 434 atau pasal 27A Undang-Undang ITE atau tambahannya lagi ujaran kebencian pasal 28 ayat 2. Ya pasti berbeda, ya kan? Ini delik utamanya, ya, pidana utamanya itu pemalsuan dokumen atau pemalsuan ijazah. Delik sampingannya adalah tadi. Oh iya. Pasti berbeda. Tidak mungkin maksudnya dilaporkan ijazah. Saya paham di situ. Iya. Tapi maksudnya praktiknya, Iya. ketika misalnya ada orang melaporkan sesuatu hal, Iya. lalu ini nggak benar nih, dia udah ketika dia melaporkan satu hal, Iya. tapi kemudian ini bayangan ini Iya. simpel ya, Iya. kemudian dia konferensi pers segala macam, ini telah terjadi pemalsuan segala macam, Iya. ya kan? Iya. Lalu kemudian saya merasa difitnah, Iya. saya melapor, Iya. bukankah itu hal yang wajar? Berdasarkan pasal 30 selesaikan itu dulu pidana pokoknya. Dengan kondisi bahwa yang bersangkutan sudah dilaporkan. Iya. Itu satu hal, tapi Iya. sudah diumumkan di depan publik bahwa ijazah palsu dan seterusnya misalnya. Iya silakan. Jadi misalnya ya, kita ingin melapor tuh. Karena merasa difitnah, silakan lapor. Misalnya katakanlah ke Polda Metro Jaya. Tapi Polda harus tahu menghold kasus itu. Karena ada pasal 30. Mereka yang dilaporkan tuh berstatus sebagai pelapor dan saksi. Selesaikan dulu kasusnya. Yang kita ingin selesaikan ini adalah kasus utamanya, yaitu apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Bukan mempidanakan Roy Rismon Tifa. Jadi gini misalnya, Iya, gini. iya. Saya tanya, Saya bilang, ada satu contoh yang paling ini. Misal ya, setelah sidang, 6 bulan sidang. Diketok palu, biar Roy Rismon dan Dr. Tifa bebas. Tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. Mimpi kau. Tidak terbukti melakukan ujaran kebencian. Mimpi. Tidak terbukti melakukan fitnah. Maunya dia. Apakah ada putusan bahwa dengan sendirinya ijazah Jokowi palsu? Enggak. Enggak ada. jadi gini, ini supaya Demikian supaya juga sebaliknya. Ya kan? supaya sederhana. Bisa yang saya pimpin 4 hari yang lalu kita rapat, kita mengembangkan namanya menjadi Kami Jokowi Gibran yang kita singkat dengan nambah baru nih ya. sebentar Mas Roy, saya banyak di WA, Mulai saya banyak memotong si Roy. beritahu orang kalau orang lain berbicara, adabnya dijaga. Jangan jauh. potong orang yang sedang berbicara. Adab itu mengalahkan ilmu. Ya, saya lagi bicara sama tidak pada Anda. Ya, jadi saya ingin sampaikan kenapa
Saya semakin Ada melihat Cengengesan aja. dari perspektif saya yang pernah juga jadi politisi, dosen, dan juga praktisi hukum, kok kelihatannya makin ke sini ini bukan pada aspek penegakan hukum, tapi makin mendekati unsur kepentingan politik. Nah, ini ada argumennya. Argumentasinya, kalau 2 minggu yang lalu, saya masih ingat Bang Refli Harun membedah sedemikian rupa, dan saya memang sudah siapkan. Karena saya sudah feeling apa yang dibacakan Bang Refli tadi, dan pasti juga Pak Ugro akan ungkap ini, Iya. tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 yang tadi. Pasal 24 tadi ya. Ya, memang ada 10 poin. Dan kalau diteruskan pada pasal 79, ini juga ditegaskan oleh Pak Ugro, mekanisme keadilan restoratif. Kita sekarang fokus ke RJ. Kita nggak masuk pada pasal yang disampaikan pasal 24 dulu, atau pasal 10 yang disampaikan oleh Bang Refli. Saya dengan terang tadi mendengar di situ tidak menyebut dumas atau pengaduan, tapi laporan. Bang Refli, dumas dengan laporan berbeda. Dan di sini Dikasih ada kuliah si Pak Refli. Ugro, yang saya juga akan minta penjelasan beliau, karena beliau pernah jadi Kadif Propam, satu jabatan yang luar biasa penting, Kapolda Sumatera Utara. Waktu itu beliau Kapolda, Hamparan. saya Wakil Sekretaris PP Sumatera Utara, Bang. Saya tahu Pak Ugro ini bagaimana beliau mengejar teroris Hamparan Perak. di Hamparan Perak. Betul, Bang? Dan Kabaharkam terakhir jadi Wakapolri. Saya baca-baca, Wakapolri itu tugasnya membantu Kapolri dan setingkat dengan eselon 1A. Jadi ketika Pak Ugro dan teman-teman berbicara, saya melihat ini kok abang saya mantan Wakapolri kok menyampaikan perspektif hukum, kok pergi ke ranah politik dan atau opini. Tapi saya lanjut ke yang ini. Yang saya maksudkan, Ini dia. kita memperdebatkan restoratif justice yang dilakukan oleh Bapak atau Abang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ini yang saya tangkap. Dalam pasal 79, ini juga saya kutip dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini, mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban dan kekeluargaan. Saya kira ini terpenuhi. Pak Jokowi sudah memaafkan dan dia korban dari perilaku 3 orang plus 6 orang, 2 RJ yang hampir setiap hari membangun opini yang membuat rakyat Indonesia menjadi terhasut. Jadi kalau ada kata-kata yang mengatakan tidak terhasut, siapa bilang tidak terhasut? Contoh, sekelas Profesor Dr. Din Samsudin saja, kena kalau mantan Din ketua Samsudin. PP Muhammadiyah, terhasut. Terpengaruh. Ya, kenapa saya bilang terhasut? Sebentar dulu, kita berbicara Kenapa intelek. terhasut? Itu pertanyaan Kenapa saya. saya katakan terhasut? Apa yang disebut terhasut? Terpengaruh, pikiran kita ikut dengan apa yang mereka sampaikan. Contohnya, Pak Din mengatakan, saya tidak setuju kalau para tersangka hari ini diproses hukum. Bahwa ijazah Jokowi, kalau itu terbukti palsu, dia dihukum 10 tahun. Dan kalau ternyata Roy dan kawan-kawan salah, maka dihukum 9 bulan. Enak betul. Kalau Pak Jokowi ijazahnya betul-betul palsu, terbukti palsu, 9 tahun. Kalau Roy Suryo, ya kan, tuduhannya itu ternyata tidak benar, cuma 9 bulan. Enak kali Din Samsudin, cakap ya kan. Sebagai seorang intelektual, saya mau katakan, ini bisa saya katakan kategori terhasut. Sementara belum ada putusan hukum yang inkrah terkait dengan ijazah Pak Jokowi, yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Yang kedua, saya senang Bang, kita berdebat secara intelek di sini. Yang kedua, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana itu tidak ada. Penggantian biaya perawatan tidak ada. Ganti rugi atas kerugian yang lain diderita tidak ada. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban. Memang kalau secara jujur kami dari Jokowi Gibran melihat bahwa ada perbaikan. Ada perspektif yang positif terhadap korban.
dalam hal ini Pak Jokowi. Contoh, saling debat, berantam, saling lapor. Yang tadinya satu tujuan, hari ini berbeda jalan. Berbeda jalan. Menyelamatkan diri masing-masing. Kenapa sih kok sekarang baru mengajukan, hentikan, kirim surat ke Irwasum Polri supaya menghentikan? Saya ingin penjelasan dari Pak Ugro, mantan Wakapolri. Yang jelas Irwasum itu bawahan Bapak. Apakah Irwasum berwenang menghentikan? Setahu saya yang berwenang menghentikan adalah gelar perkara khusus dan atau pra-peradilan. Dari perspektif keilmuan dan fakta empirik yang saya alami, itulah dasar menghentikan. Walaupun atas nama undang-undang. Nah, saya mau dengar nanti, karena saya coba oret-oret. Saya kok lihat ya, di matra TNI, laut, darat, udara, kalau ada berbeda pendapat di internal mereka, para petinggi jenderal-jenderal, nggak ada ribut-ribut. Tapi kok di Polri, saya lihat beberapa orang kok selalu ingin Polri ini disudutkan. Padahal Bang Ugro dan kawan-kawan, Pak Susno, Pak Napoleon, atau siapapun, Anda telah besar di di negara dari Makasih, Bung kepolisian. Karena itu saya terima kasih kepada Keren. Bapak Prabowo yang akan memberikan bintang Mahaputra kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kalau tidak setuju, silakan bantah. Kita debat keilmuan di sini. Iya. Tertunduklah si Nggak ada di sini. Agro. Saya nggak ada dapat satu Ogro rupiah pun Seno. hari ini dengan kejadian ini. Ya, kita diskusi. Kemudian pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud sudah disebut dengan dituangkan dalam kesepakatan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dikenakan dalam waktu 7 hari terpenuhi. Pencabutan laporan atau pengaduan dapat dilakukan setelah perilaku memenuhi seluruh kesepakatan dimaksud dan seluruh pelaksana wajib dihentikan dimintakan. Kesepakatan dimaksud, tidak ada aturan normatifnya Bang Refli, Pak Ugro dan kita semua. Harus dicatatkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan itu bisa saja antara face to face, mimik, wajah, gestur tubuh. Iya, Nah iya, sekarang iya. Pak Jokowi sudah maafkan 2 orang, ada 6 orang lagi yang dianggap tersangka oleh penyidik. Ya masa karena gara-gara satu LP, lalu kemudian digugurkan yang 6 lagi. Saya buka data diri saya. Malam ini saya buka data tentang diri saya. Saya menangani seseorang yang bernama Iklim Hakim. Datang ke saya mengaku dilecehkan oleh seorang pengacara. Oke? Saya preskon, ada surat kuasa, kemudian saya dilaporkan. Diproses laporannya. Padahal sebelumnya saya sudah datang dan membuat surat ke Biro Opsnal Mabes Polri bahwa ada dugaan pelecehan. Yang sana tidak berproses, yang saya diproses. Tolong dijelaskan oleh Pak Wakapolri. Kalau ini SOP, kenapa dilanggar? Oke, kita akan kembali nanti Ya, hangat keadaan nanti saya gimana, jelasin. apalagi kalau kita tidak semencerah dengan cermat. Jangan lupa. Luar biasa ya kan. Terwakili sekali sama si Bang Rasman Nasution ya kan. Ugro Seno. Tertunduk, terdiam. Roy Suryo yang biasanya kalau orang bicara motong sana motong sini, ini agak teredam Roy Suryo ya. Jadi persoalan pertama adalah soal siapa terhasut. Ada menurut Bung Rasman adalah salah satunya yang jelas Prof. Din Samsudin menurut Prof. Rasman. Bang Rasman ya kan. Kemudian Kemudian Muhammad Sobari. Hah? Pak Muhammad Sobari juga. yang tadi tengah tiba-tiba sekarang bela. Ya. Terhasut Pak Ya. Sobari. Oke. Ada lagi mungkin? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Belum netizen lagi maki-maki Oh kita. iyalah. Misalnya yang tadinya tengah-tengah Begaduh lalu kemudian masyarakat percaya dibuat oleh bahwa gerombolan ijazah ini. Jokowi Kita lihat setelah 99% palsu. setahun perjuangan ini, Oke. muncullah tiba-tiba Pak Din, Pak Muhammad Sobari. Itu terhasut. Wartawan. Ya menurut saya, Oke. boleh dong. Oke. Nah, jadi kalau saya mengkaji tadi, saya teruskan yang tadi. Ya. Supaya tidak tumpang tindih penjelasan Bang Refli. Tentang siapa terlapor duluan, terus siapa yang diproses duluan. Kan begitu ya. Jadi kasus saya itu, akhirnya yang sampai ke persidangan saya. Dan di sanalah saya buka ruang ketika persidangan itu terungkap bahwa ada pelecehan itu. Ya. Lah sekarang muncul pertanyaan, Mas Roy selalu bilang, ini ada pergeseran. Nanti kalau ini sidang di pengadilan, yang dibahas adalah pencemaran. Bukan ijazah. Tidak begitu. Pokok perkaranya, bentar Bang, ini pengalaman saya Bang. 8 bulan saya sidang, tiap minggu itu ada medianya. Termasuk iNews, saya terima kasih. Apa itu? Dalam persoalan pertama, saya dilaporkan pencemaran nama baik.
Apa yang saya cemarkan? Nama baik seorang pengacara. Terus poinnya apa? Saya mengatakan dia dilecehkan, melecehkan. Maka pokok perkaranya apa? Pelecehan seksual, dugaan. Nah, kalau persidangan ini terhadap Mas Roy Suryo 100% pasti yang akan dibahas adalah ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Karena pokok perkaranya jatuhnya putusan nanti bahwa bersalah atau tidak Mas Roy dan kawan-kawan. Ketika ijazah Pak Jokowi dinyatakan sah dan tidak palsu, baru mereka dihukum. Merinding Bang Boy. Bos. Betul. Kok saya yang alami kok. Saya sudah tingkat kasasi sekarang Bang. Bang, saya cerita kasasi yang saya alami dan yang saya dampingi orang. Nah, makanya kalau saya salah, silakan nanti Pak Ugro yang mengoreksi. Ini fakta, gitu loh. Yes. Sampailah sekarang akhirnya dikasasi. Lah, berikutnya, kalau teman-teman mendesak agar kita tunggu di Citizen Newsweek, itu beda lagi. Di situ bukan Pak Jokowi yang dipersoalkan. Sekarang ada orang yang berbulan-bulan menantang Pak Jokowi, namanya Roy Rismond Tiva, mengatakan laporkan kami Jokowi. Laporkan kami saudara Jokowi. Kami menyiapkan 1000 pertanyaan. Jangan cabut laporan. Giliran dilaporkan sampai ke sini-sininya, kok malah minta dihentikan? Takut. Kan Anda berjuang atas nama rakyat. Wakil. Anda mengatakan mewakili rakyat. Walaupun saya merasa tidak Anda wakili. Tapi kenapa Anda takut bertarung di pengadilan? Karena penjara. Kalau fisik Anda dipenjarakan demi kebenaran, Anda tidak akan dianggap salah. Karena Nelson Mandela 25 tahun di penjara menjadi presiden bagi negaranya. Saya akan apresiasi kepada Anda. Karena itu Bung Roy, teruskan perjuangan ini. Motiar Saya kau, tadi Roy. jam 18-12 menit malam ini chattingan dengan ajudan Pak Jokowi. Saya bilang, masih tetapkah RJ ditolak? Jawabannya ya. Ya, kalau ini tidak lagi ada RJ, terus Irwasum suruh menghentikan, tidak ada dasar yang bisa menghentikan. Nggak itu. ada cerita. Yang bisa Kadif Propam, Bang Ugro dulu. Panggil, bukan hentikan ya, periksa kenapa Anda tidak sesuai norma menjalankan aturan sesuai dengan hukum dan atau perkap. Tapi yang namanya Irwasum tidak punya kewenangan. Makanya ada gelar perkara khusus. Nah mereka ini Bang Refli, ini sayangnya Bang Refli kan di tengah masuknya. Karena dulu pengacara yang lain itu banyak kompor-kompornya gitu loh. Iya. Jadi Iya. karena kan sudah tahap udah berlangsung semua ini Bang Ugro, Pak Ugro. Dilaporkan, diperiksa, lidik, sidik, tersangka, gelar perkara khusus, datangkan ahli, limpah ke kejaksaan, kembalikan P19, kemudian akan diserahkan lagi. Semua tahapan sudah dilakukan. Terus bagaimana mau sudah dihentikan? Makanya dari awal saya katakan, lakukanlah upaya hukum pra-peradilan. Pra-peradilan. Karena nanti, loh kok ketawa? Karena itulah salurannya. Masa Anda suruh Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari, Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy Rismond dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa? Bapak bukan presiden yang punya kewenangan yang juga terbatas seorang presiden. Saya kira inilah orang-orang yang terhasut. Dalam dugaan saya, Orang karena perilaku terhasut. Roy dan kawan-kawan, kami berada pada orang yang objektif. Saya, Adin Aiman, Sumpah. banyak masalah di Mabes. Saya dilaporkan 12 laporan polisi. Dan itulah yang dipermasalahkan oleh saudara Roy. Alhamdulillah Pak Ugro, 4 tahun saya berjuang 12 laporan polisi. Dihentikan semuanya. 12 ya. Ya. Bukan karena Anda bela polisi Oh, selalu. tidak, bro. Ini 2024. Apa urusannya? Itu Juni berarti 2024. Oke. 12 laporan polisi, ijazah palsu saya dilaporkan. Nah, Saya apa kaitannya punya. Anda mau katakan itu? Saya mau katakan saya dilaporkan ijazah palsu. Oke. 12 laporan polisi, 8 orang ijazah palsu, ada 4 lagi penipuan, penggelapan, pelecehan seksual. Semuanya sudah SP3 2024. Belum ada urusan ini. Nah, saya merasa bahwa ada yang tidak benar di dalam. Tapi dari mana memperbaiki Polri? Tentu dari kepalanya. Kalau masih banyak orang yang besar di Polri yang ingin memperbaiki Polri dari kepala, maka ekornya pasti akan baik. Betul, Saya betul, berharap Pak Ugro sebagai pejabat penting di Polri dulu, tentu masih punya jaringan. Mereka punya yang namanya keluarga besar Purnawirawan. Polri. Yang ketuanya Pak Bambang Hendarso Daruri. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Ugro. Pak Ugro sejak 2015 kenapa ya kritis sama Polri? Waktu Pak Ugro jadi Wakapolri, ada kasus Pak Susilo Haji.
Saya punya rekam jejaknya nih bang. Waduh, Maafin ya bangku. maaf nih ya Bangku, boleh Bahwa jelas waktu semua. Pak Ugro dulu menangani kasus Pak Susno Duaji, itu Pak Ugro sempat berbeda pendapat tuh sama Kapolri. Waduh. Kasusnya tahun 2010, Cicak Cicak buaya. Buaya. Pak Ugro komplain di situ sebagai Kadipropam bahwa kenapa Kapolri membentuk tim khusus. Sementara tim kami telah bekerja. Kan bagus kalau ini dilakukan secara internal di dalam. Kenapa Pak Ugro sekarang diseret-seret keluar sehingga beliau mengatakan bahwa ini harus dihentikan? Dasarnya apa? Makanya saya berpikir, kan apakah Pak Ugro yang telah pensiun ini sehingga beliau dimanfaatkan untuk menyampaikan sesuatu demi kepentingan orang lain? Karena Pak Ugro tidak pernah dibenci oleh petinggi Polri. Mohon maaf Pak Ugro, ini abang saya sudah tahu beliau, saya beliau Kapolda. Keren, Terorisme dia turun langsung ngejar ini di hamparan Perak, ditangkap di sungai. Ya, Tuhan. Betul kan Bang? Saya ingat itu. Anak beliau sekarang Kapolres. Tidak ada. Kapolri dan jajaran tidak benci kepada Pak Ugro. Cuma saya sentuh malam ini Bang. Kasihan Polri Bang. Kami yang orang sipil mau bela Polri dan Pak Jokowi. Kenapa Abang tidak? Tolong sampaikan apa yang berat di Polri hari ini sehingga Polri harus diperbaiki. Boleh dong. Sumpah keren. Kemudian ini ya, kau. saya hanya mau katakan satu. Sebentar, Bang. Sebentar. Mau enggak sebentar enggak. Ini maksudnya apa Kami bela Polri dan Pak Jokowi. Ya. Kenapa Pak Ugro nggak bela Polri dan Pak Jokowi? Ya. Relevansi di mana? Karena menurut saya Polri hari ini seperti diobok-obok oleh segelintir orang. Loh, kenapa? Lu boleh dong saya berpikir begitu. Sasaran politiknya ada Nah, tapi Gibran. Pak Ugro misalnya. Memang Ya. ya, di ngobok-ngobok segelintir Sebentar, orang. sebentar. Yang di Solo itu ngobok. Sebentar. Nih, Bukan, Rosilio. saya tidak malu-malu bahwa saya mendukung Pak Jokowi dan Gibran. Emang kenapa? Kalau kalian mengatakan ijazah Pak Jokowi 99% juga tidak apa-apa. Nggak, Kalau maksudnya ada. gini, tadi Abang mengatakan bahwa kenapa Pak Ugro tidak seperti Abang. Ya, Pernyataannya adalah nggak ada masalah kalau seandainya logikanya Iya. bisa diterima. Iya. Tapi seolah-olah logika Pak Ugro tidak bisa diterima. saya mau katakan apa yang disampaikan Pak Ugro menurut yang saya pelajari dan yang saya pahami dan yang saya alami kok berbeda dengan yang seharusnya. Misalnya apa? Misalnya mengatakan bahwa harus dihentikan kasus ini. Iya, iya, Merujuk iya. pada pasal 24 dan pasal 79 terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu. Nanti saya minta penjelasan dari beliau. Oke. Jadi saya mau sampaikan kepada kalian semua ya. Dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan tolerance for cognitive distortion. Artinya orang dengan kecerdasan tinggi sulit mentoleransi kebohongan, alasan yang palsu, dan logika yang lemah. Otak mereka terbiasa berpikir efisien dan langsung. Mereka tidak suka memotong orang berbicara dan drama-drama. Karena itulah semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin menusuk. Rosilio kata-kata. merasa. Itulah orang yang intelek. Oke. Loh, saya pakai ilmuwan, Bos. Iya, oke. Iya, jelek-jelek begini dokter juga dari luar negeri. Iya, 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 Saya iya. mau sampaikan begitu. Jadi apa yang mau saya katakan? Bang, saya mau katakan Bang Refli. Saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya udah. Ya, tunggu dulu. Terus kenapa Abang Dengar dulu. 99% palsu. Dan makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, Bos. Kalian ini sok tahu semua tentang saya. Mampus kau. Yang saya katakan, saya percaya dengan Rifai dan kawan-kawan yang sudah melihat ijazahnya. Saya percaya kepada Polri yang sudah menguji lab dan memastikan. Nah, pertanyaannya, Uga dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah Kasat Reskre juga, Kasat Serse juga, fotokopi Percaya. Bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Mutiar. Tadi saja, Ini pertanyaan paling dasar. iya, Abang tidak pernah melihat Abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi kenapa kemudian Abang membela Pak Jokowi? begini. Wih, Rosilio. Gampang banget jawabnya. Tes, Iya. begini. Kita ketawa. Begini. Ngakak. Iya. Makanya Dengerin Roy, dulu. dengerin ngomong saya baik-baik. Nah, Saya melihat secara utuh. Saya pegang ijazah itu lama tidak, tapi saya melihat sekilas iya. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Dian Sandi, apa yang saya dengar dari Rifai, apa yang saya dengar dari Yakub, saya pernah ketemu dengan Yakub Hasibuan. Apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan
oleh Roy dan kawan-kawan memang tidak sama. Lah sekarang kalau saya tidak percaya dengan Letkrim Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya Percaya dengan sama Pak Roy Din Suryo. Samsudin. Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari. Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame toko, hentikan. Maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Ini harus penegakan hukum. Betul. Oke. Kalian ini ya, kasih kecerdasan berpikir supaya kalian tidak besok bertengkar lagi antara kalian. Saya tidak berdebat dengan Anda para pengunjung. Saya berdebat dengan para narasumber ini. Yes. Tolong yang tertib, iNews ini memberikan edukasi yang baik buat masyarakat. Keren, Saya keren, duduk di keren. sini dengan intelektual yang saya miliki. Kalau saya tidak intelek, saya konyol berhadapan dengan orang-orang yang pintar-pintar ini. Oke. Ya, Oke. Baik. saya mau katakan yang terakhir. Yang terakhir. Saya Biarkan. melihat bahwa hari ini pergeseran itu kelihatannya akan mengarah kepada dihentikan. Dalam bahasa saya, ada di kampung saya di Singkuang sana tadi WA saya, Bang, kenapa nggak bilang aja, ya udahlah, hentikan saja sampai dengan RJ. Saya menafsirkan ini takut diproses di pengadilan, takut di penjara, kau. dan malu-malu untuk minta maaf kepada Jokowi. Itu pikiran saya. Keren ya. Kalau mereka merasa benar, ngapain mereka ngotot minta SP3 ya? Sibuk sana kemari, cari-cari bukti, katanya jangan cabut laporan Pak Jokowi, siap ke pengadilan. Sekarang kebalik ya kan? Itu artinya apa? Mereka sudah meragukan apa yang mereka anggap benar, apa yang mereka anggap palsu, ijazah Pak Joko Widodo. Nah, sampai sini sudah paham kan teman-teman semua? Mereka udah takut di penjara, ya kan? Makanya mereka ngotot minta SP3. Aduh, mereka sudah menyadari yang mereka teliti, mereka sebut ijazah Pak Jokowi palsu. Itu semua keliru. Saya Barceka, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.